oleh apa menurut kamu? Baik, menarik tadi. Memang politik hukum itu sangat kental ya, pembentukan undang-undang. Karena ini konsep kalau ini bukan malah pendidikan ya. Kalau bagaimana hakim dalam penerapan ini? Tadi disebutkan mengenai RUU KUHP. Ini hal yang sangat krusial, penting ya. Bagaimana dampaknya kalau ternyata hingga tanggal 2 Januari nanti, KUHP yang baru, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu, ternyata masih belum siap oleh pemerintah. Bagaimana itu? Bagaimana ini menyimbangkan antara nilai hukum yang universal, ya, maksudnya yang biasa kita pelajari dari teori-teori para ahli hukum itu di kampus, dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang tadi living law itu, terutama terkait dengan isu-isu yang sensitif ya, seperti kesusilaan atau adat itu. Bagaimana itu nanti? Kalau menurut perspektif dari Bapak, bayangannya nanti model pemaafan oleh hakim ini dalam putusan ini, itu seperti apa nanti di persidangan itu? Di KUHP baru ada juga ketentuan pidana tutupan. Nah, ini di KUHP yang lama juga kalau tidak salah ada juga ya. Nah, ini bedanya apa ini mengenai pidana mati? Ini hal yang jadi diskursus juga di dalam KUHP baru ini, terutama ada yang membuat pernyataan-pernyataan di media sosial terkait dengan pelaksanaan tersebut. Dari perspektif hakimnya ini terkait dengan ketentuan bahwa hakim yang dulunya tulisan ada dapat ya menjadi dihilangkan, sehingga pidana mati itu jatuhkan dengan percobaan 10 tahun ya kalau saya tidak salah itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Podium Podcast Dirjen Badilum. Kali ini bersama narasumber kita Bapak Dr. Lilik Mulyadi SMH, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Beliau lulus S1 di FH Unut tahun 85 dengan predikat cum laude, kemudian S2-nya juga dari Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2002 dengan predikat cum laude juga. S3 dari Universitas Pajajaran dengan predikat cum laude juga. Luar biasa, Bapak. Selain sebagai hakim, beliau juga merupakan dosen ya, S2 dan S3 di beberapa universitas, di antaranya Udayana, Brawijaya, dan Jayabaya. Selain itu, hingga saat ini beliau sudah membimbing kurang lebih 90 doktor ilmu hukum ya, sebagai pengajar juga di BSDK, di Pusat Teknis, yang membimbing para cakim maupun para hakim dalam diklat-diklat sertifikasi hakim. Beliau juga sebagai penguji fit and proper test bagi calon pimpinan pengadilan kelas 2 dan kelas 1B. Hingga saat ini, seingat saya ya, koreksi kalau saya salah, Pak KPT, tidak kurang dari 48 buku ilmu hukum, baik terkait tentang pidana, perdata, kepailitan, maupun hukum acara pidana, tipikor, yang sudah diciptakan atau karya dari Bapak KPT ini. Yang terakhir, kalau boleh kami tahu, di spill ada buku apa lagi nih, Bapak? Yang terakhir, yang ke-48, perkara tidak pidana korupsi. Tidak pidana korupsi. Ini sedang ditulis buku 49, tentang KUHP juga. Oh, tentang KUHP baru ya? Oke, baik. Kali ini, ya, materi yang kita akan bahas adalah mengenai KUHP baru, ya, atau orang sebagian menyebutnya sebagai KUHP nasional ya. Yang kita bahas ini mengenai implementasi dan kebaruannya dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru ini dari perspektif hakim. Sebelumnya dalam acara Perisai episode 5 dan episode 6 sudah dibahas mengenai KUHP baru ini dari perspektif akademisi maupun pembuat undang-undang. Di episode kelima oleh Prof. O.S. Hiares dan Prof. Toko Santoso. Kemudian di episode berikutnya khusus lebih dalam lagi membahas mengenai rehtelik pardon oleh Profesor Pujiono dari Undip. Kali ini kita akan membahas KUHP baru yang suka tidak suka
mau tidak mau, di awal tahun nanti 2026, tanggal 2 Januari ya, Bapak KPT, KUHP baru tersebut harus kita terapkan oleh para hakim tentunya, ya, sebagai pengadil. Sehingga ya kita harus mempersiapkan diri. Dan pembahasan mengenai KUHP baru tersebut dari segi perspektif hakim, menurut kami ya, ini sangat perlu, ya, karena kita nanti yang akan melaksanakan. Kita sudah mendengar dari Wamenkum bahwa Prof. Yaris ya, bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas atau mengenai KUHP-nya dan 3 peraturan pemerintah mengenai petunjuk teknis terhadap KUHP baru tersebut. Nah, mungkin dalam episode kali ini kita bisa memberikan sedikit masukan dari perspektif hakim terhadap KUHP tersebut. Kalau menurut pandangan Bapak KPT ya, mengingat kompleksitas perubahan dalam KUHP yang baru, bagaimana strategi Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman atau jurisprudensi awal untuk memastikan keseragaman interpretasi atau penerapan oleh hakim ya di berbagai tingkatan pengadilan nantinya. Terima kasih Pak Dr. Budi. Kemudian selamat pagi kepada sobat podcast Badilum yang mulia. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai masalah pedoman yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, saya rasa ini sudah lazim dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan berbagai cara. Yang pertama itu biasanya dalam bentuk perma, kemudian dalam bentuk sema, belum dalam bentuk peraturan kebijakan lainnya. Biasanya Mahkamah Agung melalui Pustrajab. Pustrajab itu pusat strategi kebijakan yang dahulu biasa disebut dengan Litbangkumdil Mahkamah Agung. Jadi artinya peneliti-peneliti dari Litbangkumdil Mahkamah Agung atau Pustrajab itu biasanya beraudisi dengan pimpinan Mahkamah Agung. Kemudian dengan ketua-ketua kamar, para eselon, kemudian melakukan belanja masalah, istilahnya kalau bahasa penelitiannya belanja masalah itu. Jadi artinya apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua itu biasanya dilakukan melalui Pokja. Pokja ini ya kelompok kerja yang terdiri dari biasa Mahkamah Agung, Hakim Agungnya, Hakim PT, kemudian para eselon di Mahkamah Agung, sekaligus dengan melibatkan akademisi. Nah, dengan melibatkan akademisi, ada kolaborasi antara dari birokrat Mahkamah Agung dan akademisi, dan akhirnya mengeluarkan apa yang disebut dengan pedoman. Pedoman ini nanti akan divisualisasikan, disebarluaskan, sehingga menjadi satu barometer bagi para hakim dalam hal untuk menerapkan masalah yang dihadapi. Itu adalah internal Mahkamah Agung. Bagaimana dengan koordinasi dengan stakeholder terkait? Dalam hal ini aparat penegak hukum dalam integrated criminal justice system ya. Terutama kalau kita lihat ada beberapa jenis pidana baru ya di dalam KUHP baru kita. Seperti adanya pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Nah, ini kan tentu harus berkoordinasi dengan instansi lainnya yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Kalau dahulu biasanya dilakukan dalam bentuk Diljapol. Diljapol itu kolaborasi antara pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk coffee morning. Kalau yang sekarang ini dengan bertolak kepada RUKUHP juga, hendaknya dilakukan dalam bentuk integrated criminal justice system. Jadi artinya bagaimana integrated criminal justice system itu dia berkolaborasi, kemudian dia membahas mengenai aspek-aspek krusial yang ada di dalam KUHP baru. Karena KUHP baru ini kan kalau kita lihat dari buku satunya, itu dimensinya banyak kebaruan dan implementasi. Gitu. Tadi disebutkan mengenai RUU KUHP. Ini hal yang sangat krusial, penting ya. Bagaimana dampaknya kalau ternyata hingga tanggal 2 Januari nanti, KUHP yang baru, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu, ternyata masih belum siap oleh pemerintah. Bagaimana itu? Ini diharapkan tidak terjadi sebenarnya. Tidak terjadi. Karena kenapa?
Karena ada hakikat korelasi yang erat antara hukum acara pidana dengan hukum pidana material. Hukum acara pidana itu kan istilahnya hukum yang sifatnya in concreto. Hukum pidana material itu adalah sifatnya in abstrakto. Saya menulis dalam buku saya mengatakan kolaborasi antara hukum acara pidana dengan hukum pidana material itu seperti simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme artinya apa? Hukum acara pidana itu dia tidak akan berdaya tanpa hukum pidana material. Begitupun juga hukum pidana material tidak akan berguna tanpa hukum acara pidana. Jadi kalau dari pembacaan saya melihat mengenai masalah ini sepertinya tidak akan terjadi. Karena apa? RUU KUHP sudah dibahas. Nah, RUU KUHP sudah dibahas, kemudian PP-nya juga sudah dibahas. Mau tidak mau ya harus kebijakan membentuk undang-undang harus dalam waktu sebelum 2 Januari 2026 harus sudah selesai. Betul. Saya optimis tidak terjadi seperti itu. Kita doakan bersama ya. Nah, terkait dengan KUHP baru itu ya, tentunya karena ada beberapa definisi maupun paradigma baru yang sudah dijelaskan oleh para profesor di perisai sebelumnya. Nah, ada terkait dengan pembuktian, apakah juga akan mempengaruhi praktek para hakim di pengadilan dibandingkan dengan apa yang sudah lama ini sudah dilaksanakan berdasarkan KUHP yang lama? Ketika hakim mengadili perkara, pasti dia bertolak kepada fakta-fakta di persidangan, kemudian juga mengenai alat bukti, barang bukti, dan teori pembuktian. Ketika hakim mengadili suatu perkara, untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak, pasti dia mempergunakan apa yang disebut dengan asas in criminalibus probationes beden exelusi clariones. Yang berarti bahwa apa? Bahwa pembuktian itu harus lebih terang dari cahaya. Nah, selain itu juga, ketika hakim mengadili perkara, kemudian mempertimbangkan putusan, dia pasti bertolak kepada tujuan hukum. Tujuan hukum yang pada intinya seperti apa yang dikatakan oleh Herman Kontrowitz. Jadi sebenarnya yang pertama mengungkapkan tujuan hukum itu adalah kepastian hukum, Rechtssicherheit, keadilan gerechtigkeit, kemanfaatan seksualitas itu Herman Kontrowitz. Oh, bukan Gustav Raffsburg ya. Kita selama ini di kampus menanya tahunya itu. Kemudian yang mempopulerkan Gustav Raffsburg. Nah, jadi Herman Kontrowitz yang pertama, Gustav Raffsburg. Nah, di situ kita harus melihat bahwa ada sinergitasnya. Sebenarnya kalau kita berbicara lebih lanjut itu sebenarnya pada abad ke-16 sudah ada sebenarnya apa yang dikatakan Immanuel Kant. Summum ius, summa injuria, summa lex magna. Kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, hukum itu dapat melukai, tapi keadilan dapat menolongnya. Jadi kalau hakim itu bertolak itu selain seperti yang saya uraikan juga dia bertolak kepada keadilan. Malah kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Jeremy Frank, keadilan merupakan sarapan pagi bagi seorang hakim. Panutan kita yang mulia Arifin Tua mengatakan apa? Yang penting ketika hakim mengadili adalah menerapkan hukum dan keadilan. Dari akademisi misalnya Profesor Rustam Saleh dia mengatakan apa? Mengadili adalah pergulatan kemanusiaan. Jadi ketika hakim dia itu mengadili ada hukum acara pidananya, ada hukum pidana materialnya. Nah, oleh karena itu dengan KUHP yang baru saya melihat tidak ada permasalahan signifikan untuk pembuktian bagi seorang hakim. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak KPT ya. Ini di dalam KUHP baru ini menjadi diskursus ya dulu sebelum diundangkannya pada 2 Januari 2023. Nah, tapi sekarang sudah diundangkan mengenai konsep living law. Nah, itu. Ini bagaimana hakim ini nanti ya pada saat nanti tanggal 2 Januari 2026 ini memberlakukan mengenai konsep living law ini seperti apa supaya atau bagaimana bahasa sederhananya bagaimana batasannya supaya kita ini sebagai hakim tidak menabrak
asas legalitas ya terkait dengan kepastian hukum, terus bagaimana pembuktian keberadaan living law-nya tersebut di persidangan seperti apa? Malah dengan adanya KUHP yang baru ini, hakim lebih gampang untuk membuktikan ketika mengadili perkara-perkara mengenai hukum yang hidup. Karena kenapa? Kalau dahulu, yang sekarang masih sebelum 2 Januari 2026, ketika hakim mengadili perkara living law itu dia harus mencari ketentuan hukum yang hidup, menginterpretasikan, dan akhirnya bermuara kepada ketentuan pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 51 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan hukum acara sipil. Jadi kita menerapkan seperti itu. Tapi dengan yang sekarang, kita itu menerapkan hukum yang hidup yang sudah ada dalam bentuk PP. Jadi artinya apa? Ketika berdasarkan pasal 2 ayat 1, ketika hukum yang hidup itu kemudian dielaborasi, dilakukan penelitian, dia itu ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemudian dia nilai-nilainya itu sesuai dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 45, dan asas-asas umum bangsa beradab, gitu kan? Di situ dibuat perda, kemudian perda itu dibawa ke pemerintah pusat dan ditentukan bentuk PP. PP itulah yang akan diterapkan hakim. Jadi sebenarnya para hakim ketika ada mengenai hukum yang hidup ini, ya kan, hukum yang hidup ini lebih gampang membuktikan dibandingkan dengan yang sekarang. Jadi kalau menurut Bapak ini dengan KUHP baru ini justru hakim semakin mudah ya? Semakin Jadi, mudah. Yang sebelumnya kita harus melakukan interpretasi, sekarang ini malah sudah dilembagakan ya dengan di pasal 2 di KUHP baru tersebut, sehingga lebih mudah. Apalagi nanti kalau sudah ada perda-perda dan payungnya adalah PP-nya. Iya, jadi begini, itu dengan ketentuan hukum yang hidup kan yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 itu KUHP nasional, KUHP yang baru. Hukum yang hidup itu adalah hukum adat. Hukum adat itu kan kita ketahui mayoritas tidak tertulis. Tapi sekarang itu hukum adat yang tidak tertulis dipositifkan di dalam bentuk PP. Nah, kalau kita yang sekarang mau gitu kan harus menafsirkan pasal 5 ini termasuk hukum yang hidup atau tidak. Sekarang tidak. Nah, jadi artinya apa? Artinya nanti ketentuan PP itu tidak seluruh Indonesia ada. Kalau memang betul-betul di dalam masyarakat itu ada ketentuan hukum yang hidup, baru dia dalam bentuk PP. Oh, berarti itulah yang dimaksud dengan living law. Iya. Ini hukum pidana adat yang hidup dalam masyarakat. Bukan artinya kita menghidupkan hukum-hukum adat yang sudah mati. Ya, jadi begini sebenarnya. Living law ini sebenarnya sudah lama sudah lama dielaborasi. Mungkin kita ingat ketika Mr. Moderman, Menteri Kehakiman Belanda, tahun 1870, dia membentuk KUHP baru. Ada yang namanya Jonkers. Jonkers ini dia mengatakan bahwa asas legalitas yang ada dalam KUHP Belanda itu tidak cocok diterapkan di ketentuan hukum di Indonesia. Kenapa dia bilang tidak cocok? Karena di Indonesia itu ada ketentuan hukum yang hidup. Nah, ketentuan hukum yang hidup ini dilakukan oleh Jonkers. Kenapa? Jonkers tahu kok di Indonesia ada ketentuan hukum yang hidup. Jonkers itu diutus oleh pemerintah Belanda itu 15 tahun jadi hakim tinggi di Maros, Sulawesi Selatan. Nah, dalam hal konteks seperti itu dia tahu bahwa ketentuan ini tidak cocok diterapkan hukum yang hidup. Tapi syukur alhamdulillah dengan ada pasal 2 ayat 1 ini, jadi ada pasangannya sekarang. Jadi ketentuan hukum yang hidup ini, dia merupakan manifestasi dari legalitas material. Jadi yang biasa kita kenal, biasa disebut dengan asas AFAU. AFAU itu Afwezigheid van alle materiale werkelijkheid. Apa itu? Nah, jadi ketiadaan melawan hukum material. Jadi ketentuan keadaan hukum yang material ini sebagai ketentuan hukum yang hidup bisa untuk menghukum orang, tapi juga bisa untuk membebas orang. Jadi artinya apa? Jadi KUHP yang sekarang ini
asas legalitasnya pasangan dari nulla poene sine lege, ya, tiada pidana tanpa undang-undang. Nah, kemudian berpasangan dengan nulla poene sine jure. Jadi tiada pidana tanpa hukum. Kalau kita berbicara masalah hukum, ya hukum tertulis dan tidak tertulis. Oh, begitu ya. Baik. Ini kita kalau ke prakteknya nanti ya. Kita sebagai hakim nanti. Bagaimana ini menyimbangkan antara nilai hukum yang universal ya, maksudnya yang biasa kita pelajari di hukum-hukum dari teori-teori para ahli hukum itu di kampus dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang tadi living law itu, terutama terkait dengan isu-isu yang sensitif ya seperti kesusilaan atau adat itu, bagaimana itu nanti? Jadi kan hakim ya, kita nanti praktek gimana? Ya, jadi kan kita mengetahui bahwa di dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 KUHP nasional itu, ketentuan hukum yang hidup itu adalah yang dimaksud adalah hukum adat. Hukum adat itu dia merupakan nilai-nilai yang terejawantahkan. Di dalam ketentuan, di dalam pasal 2 ayat 1 kan disebutkan bahwa ketentuan hukum adat itu dia itu sifatnya adalah universal. Sifatnya tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi sesuai dengan hak asasi manusia, sesuai dengan bangsa-bangsa beradab. Apalagi dilihat di dalam ketentuan KUHP nasional itu kan ada asas monodualistik. Nah, keseimbangan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Nah, keseimbangan antara perbuatan aktorius dengan perbuatan mens rea. Nah, itulah merupakan wajah-wajawantahnya. Jadi artinya apa? Sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat beradab itu kan merupakan ejawantah dari hal-hal yang sifatnya universal. Nah, jadi istilahnya berpasangan klop ya itu super. Ya, gitu. Secara sederhananya seperti tadi saya ulang lagi, dimudahkanlah nanti hakim ya dengan adanya konsep living law ini, bukan malah menyulitkan ya. Jadi kalau bagaimana hakim dalam penerapan ini untuk memastikan tidak ada diskriminasi ya terkait dengan persamaan hukum, mengingat tiap living law yang ada kan mungkin berbeda tiap daerah. Ya mungkin mungkin hakim yang bertugas di Papua dengan hakim bertugas di Aceh, nah, itu seperti apa itu supaya jangan waktu kita menerapkan living law ini tidak menjadi polemik. Nah, gitu. Jadi begini, PP itu hadir yang kan dalam bentuk perda dulu. Di perda itu ditentukan bahwa kalau memang di dalam daerah itu ada hukum yang hidup, kemudian dia sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan hak asasi manusia, sesuai dengan pergaulan bangsa-bangsa beradab, baru PP itu akan muncul. Sepanjang kalau dia bertentangan dengan Pancasila, hak asasi manusia, pergaulan bangsa-bangsa beradab, itu dia tidak akan muncul. Jadi artinya ketika hakim menerapkan PP, sudah tidak ada prinsip-prinsip diskriminasi di situ. Karena memang di tiap daerah itu ada hukum yang hidup dan tentu tidak ada hukum hidup. Jadi artinya kalau hakimnya tugas di daerah, misalnya ada yang hukum yang hidup, harus yakin dan percaya bahwa PP itu sudah tidak mengandung aspek-aspek yang diskriminatif dan sebagainya. Karena pembentukan PP itu kan sudah melalui katalisator sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Kita sekarang melangkah lebih lanjut mengenai sanksi pidana ya, kita bahas. Seperti tadi sudah kami sampaikan, ada sanksi pidana berupa pengawasan maupun kerja sosial. Ini bagaimana nanti tantangan yang dihadapi hakim terutama ya, karena memang KUHP-nya ini masih berupa rancangan ya, lagi disiapkan. Mudah-mudahan cepat keluar di tahun ini juga sebelum pelaksanaan KUHP baru nanti. Nah ini kalau menurut pandangan Bapak, bagaimana nanti hakim ini berkoordinasi dengan instansi lainnya, ya, maupun di dalam internal kita sendiri terkait dengan mekanisme sistem peradilan maupun registrasi dan lain sebagainya, teknologi informasi, terus mengingat sistem ini kan kita lagi belum matang kan, nah, ini lagi berusaha membangun ini untuk mendukung nanti
pelaksanaan KUHP baru ini? Jadi memang pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang baru, Terutama pengawasannya ini gimana ini? pengawasan. Nah, karena pidana yang baru itu juga kadang-kadang kita harus berpikir pengadilan itu khususnya para hakim kan harus menerapkan mengenai apa yang disebut dengan ius constitutum. Jadi hukum positif. Nah, jadi kita lebih baik, menurut saya lebih bijak kita menunggu dulu PP-nya ini apa yang diatur gitu kan. Apakah nanti misalnya di pengadilan dilibatkan dalam artian misalnya untuk pengawasannya apakah hakim pengawas dan pengamat dilibatkan apa tidak, atau stakeholder seperti sistem peradilan pidana yang mana yang dilibatkan, apa kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Kalau sudah ada itu baru kita dapat melangkah kira-kira secara pasti bagaimana kita dapat melakukan misalnya kerja sosial dan sebagainya. Saya rasa lebih bijak menunggu PP-nya Pak Budi. Iya. Baik. Dan kalau menurut pandangan dari peserta hakim, apakah perlu standarisasi terkait dengan bagaimana kriteria penjatuhan pidana tersebut maupun nanti pengawasannya sehingga efektivitas terhadap penjatuhan pidana tersebut bisa maksimal? Saya rasa perlu standarisasi. Jadi dalam artian untuk menunggu PP-nya sekaligus untuk tidak lanjuti mungkin Mahkamah Agung bisa melakukan dalam bentuk misalnya perma dan sebagainya. Apa yang kira-kira ya kan yang harus dilakukan sehubungan dengan PP misalnya kerja sosial. Nah, PP kerja sosial ketentuan pidana kerja sosial ini merupakan kan alternatif dari pidana penjara. Nah, alternatif pidana penjara padahal Indonesia sudah ketinggalan 50 tahun dari negara luar. Orang misalnya melakukan alternatif pidana penjara itu seperti apa yang disebut dengan semi detention dan weekend detention. Jadi semi detention itu misalnya orang itu masuk jam 6 sore hari Minggu, Senin jam 6 pagi keluar. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore dia bisa bekerja. Senin juga begitu. Nah, kemudian kalau yang namanya weekend detention, nggak seperti kita kan seringnya juga weekend detention itu mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di negara-negara Eropa juga ada itu. Weekend detention jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di bawah jam 12 malam dia di LV. Jumat jam 12 malam, kemudian Sabtu, kemudian Minggu di bawah jam 12 malam dia keluar. Nah, dia keluar. Jadi artinya apa? Artinya banyak modifikasi. Nah, tapi di Indonesia rupanya pembentuk KUHP misalnya untuk pidana kerja sosial hanya untuk yang di bawah di bawah 3 tahun, di atas 6 bulan ini kerja sosial. Nah, pidana pengawasan di atas 3 tahun, di bawah 5 tahun. Sedangkan mengenai pidana penjara di atas 5 tahun. Jadi kalau orang yang masuk pidana penjara di atas 5 tahun. Nah, kalau di bawah 5 tahun, di atas 3 tahun, dia kenanya pidana pengawasan. Kemudian di bawah 3 tahun, di atas 6 bulan pidana kerja sosial. Di bawah 6 bulan pidana denda. Jadi kita itu sudah ketinggalan, ya kan? Ya itu kan pemilihan dari politik hukum pembentuk KUHP, ya kan? Belum tentu misalnya weekend detention, kemudian mengenai semi-detention cocok di Indonesia. Nah, karena negara Eropa kan negara daratan. Coba kalau di Indonesia misalnya ya, dia menerapkan misalnya seperti modelnya weekend detention atau semi-detention, orang dia misal ke Nunukan saja. Nunukan itu wilayah Kalimantan Utara. Jadi dari Tarakan ke Nunukan itu naik speedboat itu hampir 5 jam. Dia sembunyi di situ. Sebelahnya itu Malaysia, Tawau cuma 1 jam. Nah, nanti jangan-jangan negara tuh rugi menghabiskan biaya untuk mencari DPO. Jadi itu yang dipilih oleh pembentuk KUHP. Menarik itu tadi itu. Memang politik hukum itu sangat kental ya terhadap pembentukan undang-undang. Ini di akhir-akhir ini dalam pelaksanaan pidana, ini kan lagi tren ini restoratif justice. Nah, di MA sendiri dengan Perma, di polisian dengan mungkin peraturan Kapolri, di Jaksa Agung sendiri dengan peraturan Jaksa Agung. Ya.
Kalau di KUHP baru ini, bagaimana dengan restoratif justice nih? Kalau di dalam KUHP baru, KUHP nasional, restoratif justice itu tidak secara tegas ditentukan, tapi nilai-nilainya ada. Nilai-nilainya ada restoratif justice baik dari tujuan pemidanaan, kemudian ada pedoman pemidanaan, ada restoratif justice itu. Ada yang disebut dengan retok pardon juga, pasal 54 ayat 2 KUHP. Di situ ada restoratif justice itu. Restoratif justice itu dikatakan sebagai new paradigm in criminal law in the world. Paradigma baru dari hukum pidana. Paradigma baru dari hukum pidana mengacu kepada 3 keadilan. Pertama, keadilan korektif miliknya pelaku, kemudian keadilan restoratif miliknya korban, dan keadilan rehabilitatif miliknya pelaku dan korban. Jadi kalau kita bertitik tolak kepada restoratif justice, kunci utamanya itu harus ada 2 kepentingan bertemu antara si pelaku dan antara korban. Kalau salah satu pelaku atau korban tidak memaafkan, tidak bisa. Misalnya pelaku mau minta maaf tapi korban tidak memaafkan, tidak bisa. Korban mau memaafkan tapi pelaku tidak memaafkan, tidak bisa juga. Jadi artinya ada 2 kepentingan. Dan perlu saya jelaskan kepada Pak Dr. Budi, kepada Sobat Badilum yang mulia, bahwa kalau kita berbicara masalah restoratif justice itu di seluruh dunia tidak ada yang sama. Ada negara-negara yang restoratif justice-nya untuk 7 tahun, di atas 7 tahun. Ada di bawah 7 tahun. Ada untuk semua tindak pidana. Seperti di Arab Saudi, semua tindak pidana bisa. Nah, bahkan pembunuhan. Ya, kalau kita lihat di instansi penegak hukum, malah tiap instansi punya restoratif justice sendiri yang modelnya antara yang satu dengan lain diatur yang lama. Ya, diatur berbeda. Jadi saya punya pemikiran sebenarnya kalau di Indonesia cocoknya restoratif justice itu ada undang-undang restoratif justice. Ketika restoratif justice itu ada di dalam satu undang-undang, bagaimana restoratif justice itu ada di kepolisian. Satu undang-undang itu. Kalau restoratif justice tidak sampai di kepolisian, tidak tercapai, bagaimana di kejaksaan, bagaimana di pengadilan. Nah, itu jadi satu undang-undang. Malah kalau saya punya pikiran ke depan, itu malah harus ada undang-undang penegak hukum. Undang-undang penegak hukum di situ ada undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang pengadilan, undang-undang LP, dan undang-undang advokat. Jadi artinya ketika pembahasan, jadi yang bersangkutan apa? Artinya apa? Diminimalisir ada hal-hal yang berbeda. Nah, tidak parsial ya? Ya, tidak parsial. Model-model omnibus law gitu. Ya, nah, seperti itu sebenarnya yang digininya mengenai masalah restoratif justice. Malah satu ada negara mungkin sebagai boleh dikatakan sebagai role model ya. Itu di negara Belgia ada yang disebut dengan dual track atau double track restoratif justice. Di situ antara sistem peradilan pidana dengan restoratif justice jalan. Jadi restoratif justice jalan di luar sistem peradilan pidana, kemudian juga di sistem peradilan pidana berjalan. Bagaimana korelasinya, pengaruhnya? Tergantung sistem peradilan pidana ini tergantung kepada restoratif justice ini. Kalau restoratif justice korbannya dia mendapatkan apa yang dimintanya sebagainya, hukuman pidana kecil, maka bisa tidak dipidana, yang biasa disebut dengan restoratif pardon. Tapi begitupun sebaliknya. Ini yang model. Nah, kita ini belum melihat modelnya yang di mana. Malah kalau saya lihat di RUU KUHP ya tahun 2025 bulan Mei, di situ malah restoratif justice bisa dilakukan di tingkat penyelidikan, kemudian di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan. Bagaimana kalau di pengadilan? Di pengadilan saya lihat bahwa dia tersendiri. Cuman mayoritas di tingkat pengadilan mengambil Perma nomor 1 tahun 2024. Nah, gitu. Jadi kalau selama ini ya restoratif justice yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di pengadilan, di penuntutan maupun di penyidikan, ini kan dengan peraturan yang berbeda-beda bisa punya gaya style sendiri-sendiri. Ya. Dengan KUHP baru ini, terus nanti di dalam KUHP-nya nanti dalam RUU-nya tadi kan sempat dibaca juga oleh Pak KPT, ternyata ada juga diatur mengenai RJ itu mulai dari penyidikan hingga di pengadilan. Sehingga kedepannya ini kan
kita harapkan menjadi satu kesamaan ya, kesamaan konsep pelaksanaan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak seperti saat ini anggapan mengenai pelaksanaan RJ-nya beda-beda. Seperti itu. Kalau kedepannya menurut Bapak dengan KUHP baru dan KUHP baru nanti RJ itu akan menjadi satu kesatuan penerapannya. Jadi perlu saya jelaskan dalam kesempatan ini kepada Pak Dr. Budi sekaligus kepada Sobat Podcast Badilum yang mulia, bahwa di Indonesia ternyata itu RJ itu berbentuk dalam berbagai undang-undang. Kalau dalam sistem pidana anak, RJ dalam bentuk diversi. Kemudian dalam tindak narkotika, rehabilitasi. Ya kan? Di dalam sistem pelayanan pidana juga ada restoratifnya. Ya. Kemudian juga ada di luar proses peradilan. Ya. Itu merupakan manifestasi RJ di dalam KUHP baru, pasal 132 huruf G. Jadi penyelesaian luar proses peradilan juga itu. Tapi kalau kita lihat misalnya di KUHP Portugal, itu jadi satu. Nah, jadi artinya ada restoratif justice-nya. Pokoknya penyelesaian luar peradilan itu ada restoratif justice, bisa berupa restoratif justice, bisa berupa rehabilitasi, bisa berupa penyelesaian luar proses peradilan, bisa berupa diversi, semua bisa. Nah, ini kita mengharapkan yang ke depan ini yang saya bilang dari awal, bahwa lebih baik dibuat undang-undang restoratif justice terhadap instansi itu, bagaimana pembahasan menjadi satu sehingga diharapkan tidak ada ketumpang tindih. Gitu ya. Baik. Ini menarik tadi mengenai tadi disebutkan sempat rechtelijk pardon ya, yang merupakan hal yang baru dalam pemidanaan di KUHP baru dikaitkan dengan RJ tadi. Selama ini kita kenalkan di dalam KUHP pemidanaan ada 3. Ya. Bebas, lepas, kalau terbukti berarti pemidanaan, dipidana. Dengan adanya rechtelijk pardon atau judicial pardon ini, ada yang baru berarti, keempat. Nah, seperti itu. Tentunya pasti nanti di KUHP baru akan diatur hal tersebut. Ya. Kalau menurut perspektif dari Bapak, bayangannya nanti model pemaafan oleh hakim ini dalam putusan ini, itu seperti apa nanti di persidangan itu? Sebelumnya saya ingin menerangkan sedikit, Pak Dr. Budi, bahwa itu rechtelijk pardon itu kan ada pemaafan korban. Nah, dari korban kan gitu. Korban itu dia merupakan bagian ilmu victimologi. Tapi korban ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia terminologinya bermacam-macam. Kalau misalnya ditolak kepada pasal 72 KUHP yang sekarang, atau pasal 25 KUHP nasional, KUHP baru, itu ada kata-kata pengadu, itu korban. Kalau acara pra-peradilan di pasal 80, 81 KUHP, acara pra-peradilan, pihak ketiga yang berkepentingan itu korban. Kalau berbicara mengenai gabungan ganti kerugian, pasal 98, 99 KUHP, pihak ketiga yang dirugikan korban. Ketika misalnya seseorang merasa haknya dilanggar, kemudian dia melaporkan ke instansi penegak hukum, di pasal 108 KUHP itu pelapor itu korban. Kalau misal di dalam Undang-Undang Tipikor, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto, Undang-Undang 20 Tahun 2001. Di situ, korban itu masyarakat, individu, dan negara. Jadi, terminologi ini korban banyak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Nah, dalam konteks ini, bagaimana mengenai sistem korban dalam hal rechtelijk pardon? Ini yang jadi harus menurut saya pembahasan dari pembentuk KUHP. Apakah korban ini rechtelijk pardon terjadi, hakim bisa memberi maaf setelah korban memaafkan, atau tidak perlu korban memaafkan? Ini mempunyai konsekuensi yuridis juga. Kalau misalnya korban itu harus memaafkan baru hakim bisa memberi maaf, kan begitu? Jadi untuk apa diatur mengenai rechtelijk pardon itu? Selama ini kalau kita misalnya sidang, seperti Pak Dr. Budi sidang, sudah memaafkan, pasti hukumannya sudah signifikan. Menjadi pertimbangan ya? Ya, menjadi pertimbangan. Nah, tapi kalau misalnya harus korban ini yang harus memaafkan, baru hakim bisa memberi maaf misalnya. Nah, terus hakim ini yang memaafkan tanpa korban memaafkan, orang jadi permasalahan, pertanyaan. Yang punya perkara yang berkepentingan siapa?
Ya kan semua kita apa emang hakim berkepentingan? Nah ini, makanya inilah saya bilang di dalam ketentuan undang-undang KUHP maupun dari KUHP ini, korban itu dia itu begitu dipentingkan, ya kan? Tapi ternyata apa? Ternyata korban itu dia perlindungan yang abstrak. Makanya sedang heran kalau seperti misalnya Seven Safer, dia mengatakan korban itu merupakan Cinderella dari hukum pidana. Robert Repp dia mengatakan apa? Ternyata sistem peradilan pidana hanya memperhatikan masalah pelaku dan Daderstrafrecht, tidak memperhatikan kepentingan korban. Makanya di dalam KUHP yang baru itu asasnya Daderstrafrecht victim oriented. Keseimbangan antara perbuatan dan keseimbangan antara pelaku, dader, dan keseimbangan antara korban kejahatan. Nah, sebenarnya saya itu dulu senang ketika RUU KUHP tahun 2015 dan 2012. Di situ ada, walaupun korban dalam sistem peradilan pidana dia mendapatkan pelindungan yang abstrak, tapi di situ diatur bahwa korban itu bisa melakukan upaya hukum. Ternyata di dalam RUU KUHP tahun 2025 ini hilang dia, degradasi. Padahal itu bagus itu sebenarnya korban. Karena kenapa? Karena korban itu di situ diatur bahwa korban bisa melakukan hukum peninjauan kembali, perkara sudah ingkrah bisa peninjauan kembali. Jadi dengan demikian berarti korban itu dia mendapatkan hak-haknya sekaligus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. Perlu pertanyaan begini, emang benar apa ada negara yang menganut bahwa korban itu bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali? Ada satu negara itu negara Republik Rakyat Cina. Di dalam ketentuan pasal 203, 204 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Rakyat Cina, korban itu bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali dengan syarat ada zhengzhu. Zhengzhu itu bukti baru. Nah, jadi kalau seperti ini terjadi misalnya seperti RUU KUHP 2012, 2015, jadi kita sudah memperhatikan antara pelaku, antara perbuatan, antara korban. Nah, ini yang sangat saya sayangkan di dalam RUU KUHP tahun 2025. Hilang. Iya, hilang gitu. Nah, ini menarik tadi. Saya ya, kita ada banyak rekan-rekan lain nanti di daerah. Tadi yang dibicarakan konsep mengenai harus ada korban yang memaafkan. Ternyata nanti di KUHP tidak perlu disyaratkan seperti itu karena konsepnya kalau itu memang pemidanaan yang keempat itu adalah domainnya hakim, ya retaliatory pardon itu, tentunya pemaafan dari korban adalah menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan, tapi tidak menjadi prasyarat. Mungkin nih seperti itu. Atau bagaimana? Sini diskusi yang menarik ini. Ini kalau tidak ada, bagaimana hakim terhadap retaliatory pardon ini? Nah, itulah yang jadi permasalahan saya bilang dari awal, bahwa ini merupakan PR dari pembentuk KUHP. Apakah letter pardon si korban harus memaafkan atau tidak, ya kan? Kalau korban memaafkan ada juga implikasi-implikasinya, kalau korban tidak memaafkan implikasi-implikasinya ada. Tapi kalau saya melihat dari konsep letter pardon sudah ada 50 tahun yang lalu kok, Dr. Budi. Nah, bukan hanya ada di dalam pasal 9A KUHP Belanda, pasal 74 KUHP Portugal ada juga. Di Perancis ada juga, Armenia itu ya. Kebetulan saya pengajar dari hukum pidana perbandingan. Jadi artinya saya mengetahui banyak mengenai hal ini. Jadi artinya apa? Kalau melihat dari konsep retaliatory pardon itu, filosofinya sebenarnya karena tindak pidananya ringan. Kemudian karakter dari orang yang membuat. Kemudian pada saat perbuatan itu dilakukan dan setelah perbuatan itu dilakukan, itu di pasal 9A KUHP Belanda, pasal 74 KUHP Portugal. Kalau di dalam pasal 54 ayat 2 KUHP Nasional, yang sama yang mengambil dari pasal 72 Undang-Undang SPPA, demi asas kemanusiaan dan keadilan, hakim itu bisa memberi maaf. Oleh karena itu saya lebih condong, kalau misalnya tanpa pemaafan korban pun hakim bisa memberi maaf. Nah, tapi itu kan istilah pendapat dari perspektif hakim. Nah, tergantung sekarang dari perspektif pembentuk undang-undang. Betul. Ya. Nanti kita lihat bersama nanti di KUHP ini seperti apa ya untuk retaliatory pardon ini. Kalau menurut Bapak, Pak Dr. Lili ya, retaliatory pardon ini apakah juga nanti upaya hukumnya sama atau tidak ada? Kalau menurut saya, kalau ada nama retaliatory pardon dengan melihat filosofi pembentukannya,
maka lebih baik menurut saya tidak ada mengenai masalah upaya hukumnya. Kalau misalnya ada upaya hukumnya, nanti dibatalkan di tingkat yang tinggi untuk apa juga seperti itu ada. Ya. Jadi artinya mungkin letter pardon itu sifatnya sebagai tingkat pertama sekaligus juga final and binding. Saya sih sependapat kalau yang itu. Tapi kita nanti lihat politik hukum pemerintah seperti apa. Ya. Di KUHP baru ada juga ketentuan pidana tutupan. Nah ini di KUHP yang lama juga kalau tidak salah ada juga. Ya. Nah, ini bedanya apa ini? Pidana tutupan itu pada hakikatnya hampir sama antara KUHP nasional dengan KUHP yang lama, yang baru yang sekarang masih tetap berlaku. Cuman ada penekanan berbeda. Kalau di dalam KUHP yang baru, pidana tutupan itu dia kedudukannya di bawah pidana penjara, di atas pidana denda. Jadi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda itu. Tapi kalau di KUHP yang lama, pidana tutupan itu dia tempatnya paling bawah. Jadi kalau pasal 10 KUHP yang sekarang ini kan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan yang diambil dari Undang-Undang Nomor 20 46. Jadi artinya dari degradasinya bahwa pidana tutupan itu lebih tinggi, ya kan? Dia di bawah pidana penjara, ya karena. Nah, dalam konteks ini apakah perbedaan gradasi yang sekarang di dalam KUHP itu pidana tutupan dia di bawah pidana penjara itu di dalam ketentuan pasal 65 ayat 2 itu dia itu dianggap pidana tutupan itu lebih berat dari pidana yang di bawahnya. Itulah perbedaannya ya. Dari gradasinya berarti dianggapnya yang baru ini lebih tinggi ya daripada yang lama. Baik. Kita sekarang membahas mengenai pidana mati. Ini hal yang jadi diskursus juga di dalam KUHP baru ini, terutama ada yang membuat pernyataan-pernyataan di media sosial terkait dengan pelaksanaan tersebut, ya, yang dari perspektif hakimnya ini terkait dengan ketentuan bahwa hakim yang dulunya tulisan ada dapat ya menjadi dihilangkan sehingga pidana mati itu dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun ya kalau saya tidak salah itu bagaimana menurut Bapak? Jadi ketentuan pidana mati itu diatur di KUHP nasional pasal 67 sama 100. Nah, dalam konteks kita berbicara pidana mati itu bahwa ternyata negara-negara yang menganut pidana mati makin lama makin sedikit. Ada negara-negara yang menganut pidana mati dalam undang-undangnya, KUHP-nya ada. Tapi tidak pernah dilaksanakan, salah satunya Belanda. Belanda ya 1870 KUHP-nya yang kita ambil dengan Stadblad 1915 nomor 732 itu ternyata ada dalam undangnya pidana mati tapi tidak pernah dilaksanakan. Tapi Indonesia ada. Cuman Indonesia bermasalah timbul problematika kapan sih kepastian orang setelah pidana mati eksekusinya kan ada yang cepat, ada yang lama dan sebagainya. Nah, kalau berbicara mengenai pidana mati itu ada dua aliran sebenarnya. Yang pertama tuh aliran retensionis. Aliran retensionis ini adalah aliran yang mempertahankan pidana mati. Ini biasa dianut oleh ahli-ahli hukum pidana. Kemudian yang kedua, aliran yang sifatnya abolisionis. Abolisionis menghapuskan pidana mati. Kenapa dihapuskan pidana mati? Karena masalahnya bertentangan dengan asasi manusia. Kemudian bagaimana kalau hakim salah memutus dan sebagainya. Dan ini dianut aliran abolisionis ini oleh ahli-ahli kriminologi. Nah, kenyataannya di antara dua aliran itu ternyata Indonesia itu dia mengenal apa yang disebut dengan pidana mati percobaan. Nah, jadi Indonesia berusaha menyeimbangkan antara aliran retensionis yang mempertahankan pidana mati dan aliran abolisionis. Itu kompromis apa bagaimana? Ya, inilah dibilang kalau menurut pendapat Komando KP dikatakan ini bukan kompromis tapi inilah cara Indonesia untuk menerapkan pidana mati. Dia bilang itu gitu cara Indonesia untuk menerapkan pidana mati. Jadi artinya apa? Kalau di daerah misalnya orang yang menganut bahwa mempertahankan pidana mati itu
Itu kan ada di dalam KUHP, pasal 67 sama 100. Tapi orang yang menghapuskan pidana mati, dia katakan, walaupun pidana mati ada, kan tidak pernah. Tidak mungkin dilaksanakan. Karena apa? Ketika hakim menjatuhkan pidana mati, dia pasti amarnya begini. Menjatuhkan kepada terdakwa pidana mati dengan ketentuan 10 tahun bla bla bla, nanti berarti dalam putusan kita di dalam KUHP baru ini, kalau ada nanti majelis hakim menjatuhkan pidana mati, bayangannya akan template di dalam amarnya akan seperti itu. Iya, harus ada dalam ketentuan 10 tahun nanti ditinjau kembali, ya kan. Cuman permasalahannya, siapa yang berwenang untuk menilai dia berkelakuan baik apa tidak, ya kan? Apa dalam sistem peradilan pidananya, atau mungkin juga ada misalnya ada kolaborasi dengan hakim pengawas dan pengamatnya. Ini kalau yang sudah di-spill ya oleh Wamenkum kemarin dalam perisai episode 5. Itu beliau menjelaskan Prof. Hayares ya, bahwa dalam PP mengenai hukuman mati ini yang akan diundangkan, itu nanti penentuan bersyarat itu akan ditentukan oleh panel yang melibatkan hakim wasmat ya, yang kalau menurut kita para hakim di KUHP yang ada saat ini sepertinya mati suri lah. Ada tapi serasa tidak ada ya. Antara ada dan tiada. Betul, ya itu. Terus dengan dari LP-nya sendiri, eksekutor dalam hal ini penuntut umum maupun penyidik itu akan dilibatkan. Seperti itu. Nggak tahu nanti kalau ada politik hukum baru berubah, kita tidak tahu ya. Kita lihat saja nanti. Maksudnya seperti itu kan ya? Bagaimana menurut Bapak? Kalau seperti itu, saya setuju itu. Jadi artinya bukan hanya satu instansi yang menentukan. Karena ini kan sifatnya sifatnya khusus ini pidana mati, ya kan? Makanya kan di dalam KUHP itu dia merupakan yang bukan pidana pokok lagi, tapi pidananya sifatnya khusus. Oleh karena itu, makin banyak instansi yang langsung terlibat dalam proses pidana mati itu, saya rasa lebih bagus. Ya, jadi dengan demikian tidak menimbulkan praduga dan sebagainya. Yang lebih menarik lagi, ini problematik ya. Bagaimana dengan terpidana yang sudah dijatuhi hukuman mati pada saat ini hingga nanti bulan Desember kemudian berlaku ya, amarnya tentu tidak bersyarat ya, pidana mati. Nanti setelah tanggal 2 Januari bagaimana pelaksanaannya itu? Itu kalau saya lihat di dalam KUHP itu ada di dalam ketentuan pasal 3. Pasal 3 itu mengandung asal lex coherio. Jadi ketika misalnya seperti pidana mati itu dilakukan, di dalam ketentuan pasal 3 ayat 7 dikatakan bahwa pidana matinya disesuaikan. Jadi mengikuti dia sebenarnya. Jadi kan yang pidana mati itu termasuk berat. Nah, ternyata hukum yang mengatur yang sekarang ini termasuk yang lebih ringan. Dianggap lebih menguntungkan. Ya, di bahasanya itu disesuaikan. Jadi artinya nanti penerapan pidana mati ya disesuaikan dengan mengikuti yang ini. Cuman masalahnya secara teknik yudisial gimana? Kalau dulu kan menyatakan pidana mati. Sekarang disesuaikan misalnya harus ada lagi kepenetapan baru yang menyatakan bahwa yang disesuaikan itu artinya pidana mati dengan ketentuan 10 tahun atau lebih lah gitu. Kan itu belum ada di situ. Betul. Nah, itu jadi permasalahan juga bagi pembentuk KUHP. Ketika terjadi hal itu, apakah penyesuaiannya itu harus dengan amar putusan hakim atau dengan persidangan atau dengan bagaimana? Atau sifatnya administratif. Tapi kalau sifatnya administratif, proses persidangan agak menjadi debatable kalau dengan proses administrasi. Itu akan kita hadapi nanti. Baik, kita mudah-mudahan KUHP bisa menjawab itu nanti. Baik Pak Dr. Lili ya. Kita sekarang berbicara mengenai subjek hukum di dalam KUHP baru. Seperti kita ketahui, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Nah, ini di dalam KUHP baru, bagaimana mengaturnya? Jadi artinya Pak, di dalam KUHP baru itu tentang korporasi ya, diatur dalam pasal 45 sampai 50. Di samping itu ada juga di Perma 13 tahun 2016.
Nah, perma ini sebenarnya merupakan tonggak. Tonggak kenapa? Selama ini kan korporasi tidak bisa dipidana. Betul. Karena ada asas yang namanya asas Universitas Delencore non potens atau asas Societas Delencore non potens. Korporasi tidak punya raga, tidak punya kolbu, jadi tidak mungkin berbuat salah. Orang yang dipidana adalah orang yang bisa berbuat salah. Nah, tapi sejak Perma nomor 13 tahun 2016 itu bahwa korporasi itu bisa dipidana. Alasan filosofinya kenapa? Untuk supaya menghindari diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil. Sama-sama subjek hukum, kita ketahui subjek hukum itu adalah orang korporasi. Korporasi yang berbuat salah kok orang yang dipidana. Maka untuk menghindari itu, dia orang dan korporasi bisa dipidana. Nah, di dalam konteks bahwa di dalam ketentuan pasal 45 sampai 50 itu korporasi itu bisa juga dipidana. Di orang bisa bertanggung jawab itu korporasinya, bisa bertanggung jawab pengurusnya, bisa bertanggung jawab pengurus dan korporasi. Jadi sudah lengkap. Nah, kalau misalnya Pak Dr. Budi ingin menanya bagaimana sih kedudukannya Perma, misalnya Perma 13 dibandingkan dengan itunya. Ya, jadi nanti setelah tanggal 2 Januari ini bagaimana Perma itu? Nah, apakah ada perbedaan signifikan dari materinya pun kita sebagai hakim ini tentu bagaimana menyikapi itu? Jadi artinya begini, ketika KUHP 2 Januari 2026 berlaku, terhadap Perma itu sepanjang bahwa KUHP itu tidak mengatur mengenai hal-hal yang dalam Perma, ya kan? Maka Perma itu dapat dijadikan secara mutatis mutandis, dapat dijadikan sumber hukum oleh para hakim. Ya, hakim kan tidak boleh menolak perkara, ya kan? Hakim itu dikasih senjata untuk melakukan penafsiran. Hakim dikasih dalam hal untuk melakukan penafsiran, dia bisa mengambil segala macam. Artinya ketentuan undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan sebagainya. Jadi, kalau menurut saya itu, sepanjang undang-undang KUHP belum mengatur, maka secara mutatis mutandis, Perma itu dapat. Apakah ada perbedaan signifikan antara yang sudah diatur dalam Perma dengan yang KUHP baru ini? Mengenai subjek hukum korporasi itu? Mengenai subjek hukum korporasi tidak. Tidak ya? Ya, tidak. Ya, jadi artinya apa? Ada hal-hal yang perlu sepanjang dia belum diatur, ya kan itu. Kan kita tidak mengetahui namanya kasus. Ya kan kasus konkret tiba-tiba nak terpikir pembuat undang-undang kan berpikir secara umum, sedangkan kasusnya adalah konkret. Betul. Yang ada di Perma 13 2016 itu yang tidak diatur di pasal 45 hingga 50 KUHP baru, maka bisa kita pakai. Ya. Begitu. Baik. Ini sekarang mengenai pekerjaan kita ini di persidangan. Yang terakhir-akhir ini sempat menjadi banyak pemberitaan juga ya mengenai bagaimana seorang pengacara di ruang sidang berkelakuan ataupun pihak lain atau apa. Nah, ini karena tidak ada aturan mengenai contempt of court di dalam yang jelas ya terkait dengan itu ya, tentang lembaga contempt of court itu. Nah, ini di dalam KUHP baru seperti apa? Di dalam KUHP baru contempt of court itu diatur di pasal 278 sampai dengan pasal 299. Di situ bahwa ada beberapa tindak pidana contempt of court seperti penyesatan, proses peradilan, merintangi ketika persidangan, merusak gedung pengadilan, merusak alat persidangan, dan sebagainya. Itu diatur. Nah, cuman masalahnya di dalam contempt of court ini, bahwa apa sih yang jadi dasar orang dikenakan contempt of court? Yang dicederai itu adalah keadilan. Jadi jangan salah kalau untuk yang dicederai oleh keadilan. Oleh karena yang dicederai keadilan, siapapun dapat dikena oleh hukum. Jadi bukan kita sebagai hakim dicederai, bukan simbolnya ya. Keadilan. Nah, jadi proses ya. Ya. Jadi artinya apa? Hakim pun kalau dia melakukan hukum kena dia. Gitu. Menarik ini. Karena keadilan yang dicederai, cuman di dalam KUHP ini belum ada yang nanti hukum acaranya bagaimana mengatur mengenai masalah contempt of court ini persidangannya. Kadang-kadang orang berpikir hakim ketika persidangan nanti dia menjadi melaporkan. Setelah melaporkan nanti dia di persidangan ditanya segala aspek semua. Kadang-kadang orang berpikir daripada ribet begitu dia melaporkan seperti itu.
Nah, kalau kita lihat di luar negeri, itu hakim ketika yang bersangkutan kena kok bisa langsung hakim itu menjatuhkan hukuman. Jadi artinya apa? Dia kan sudah fakta-fakta persidangan sudah, misalnya dia sudah contempt of court. Jadi hakim itu bisa langsung dia. Nah, kalau di sini kan harus proses untuk melaporkan dulu, mengadu kan, mengadu. Nanti jadi saksi, ditanya segala macam semua. Nah, malah saya dengan dapat kabar bahwa ada seperti di Inggris itu ada seseorang itu kena pidana penjara selama 2 minggu. Kenapa dia? Dia itu ketika hakim memasuki ruang persidangan, dia tidak berdiri. Langsung kena 2 minggu semua gitu. Karena bicara keadilan, bukan hakimnya gitu. Nah, inilah yang harus mungkin hukum acaranya, kalau seperti modelnya harus melapor semua, orang berpikir lah. Hakim, coba Pak Budi sudah seperti itu kan harus bolak-balik, diperiksa, harus bolak-balik di sini semua. Nah, ini yang jadi permasalahan mungkin bagi pembentuk KUHP. Kita berharap dalam KUHP baru nanti itu mekanisme khusus mengenai bagaimana tata cara penanganan contempt of court itu kita diatur dengan komprehensif. Kalau memang kalau menurut kita ya, karena keadilan yang dilindungi dalam hal ini terkait dengan contempt of court bukan hakimnya, jadi menjadi sedikit absurd mungkin kalau hakimnya harus melaporkan sebagai pengadu ya. Harusnya kan sistem. Ini negara ini yang memproses ini. Orang ini tidak menghormati sistem persidangan dalam hal ini untuk menegakkan keadilan. Kan seperti itu. Gitu ya, begitu ya. Baik. Saya sependapat itu. Mudah-mudahan pemerintah juga sependapat dengan bahkan melalui DPR. Terkait dengan aspek legalitas formil dan material, ada nggak perbedaannya antara KUHP baru dengan KUHP yang lama? Ya, saya mulai dari di Belanda kan sudah saya uraikan bahwa ternyata hukum yang hidup itu ada di Indonesia, seperti apa yang dikatakan Jonghurst. Nah, dengan adanya legalitas formil dan legalitas material ini, jadi istilahnya sudah ada pasangannya sekarang. Pasangannya itu sudah di waktu pembentukan KUHP 1870 KUHP Belanda sampai dengan 1982 masih tunggal yang formil. Tapi sejak 1982 itu Belanda sudah memasangkan asas legalitas formil dan atas legalitas material. Jadi begini, kalau di atas legalitas formil itu untuk menentukan suatu perbuatan itu stabat, itu kan dari fight menjadi sabar fight, dari perbuatan menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana, itu adalah undang-undang, kan begitu. Nah, dalam undang-undang itu kan dibuat oleh Presiden dengan DPR kalau di Indonesia. Nah, di situ di dalam suatu negara itu apa tidak ada rakyat? Ada tidak masyarakat? Ada sebenarnya. Cuma di dalam legalitas formil itu negara yang menentukan bahwa suatu fight menjadi sabar fight. Perbuatan menjadi perbuatan pidana. Undang-undang, kewenangan. Tapi dengan adanya ketentuan hukum yang hidup ini, ternyata bahwa untuk menentukan fight menjadi sabar fight itu masyarakat. Karena ketentuan hukum yang hidup kan hukum adat. Nah, kalau dengan demikian ketentuan hukum adat itu artinya apa? Artinya bahwa dengan demikian jadi masyarakat pun bisa menentukan fight menjadi sabar fight. Jadi itulah atas legalitas material. Cobalah kita lihat misalnya di dalam ketentuan pasal 12 ayat 2 KUHP. Di situ untuk menyatakan suatu tindak pidana bertentangan dengan ketentuan hukum, melawan hukum. Melawan hukum itu kan artinya melawan hukum umum. Ini KUHP yang baru ini? Ya, baru pasal 12 ayat 2. Melawan hukum itu kan negara. Atau bertentangan dengan hukum yang hidup. Hukum yang hidup itu kan manifestasi dari hukum adat, manifestasi dari rakyat Indonesia. Makanya waktu zaman Belanda itu bahwa hukum adat itu dimatikan, ditidurkan. Padahal di Indonesia kan ada hukum yang hidup, tapi yang diterapkan adalah hukum yang sifatnya formil. Jadi artinya apa? Artinya ada pasangannya. Jadi artinya untuk menentukan suatu tindak pidana itu dia di samping bersamping bertentangan dengan nulla punisi lege,
tiada pidana dalam undang-undang, juga dia harus berpasangan dengan nulla poensis in iure. Bertentangan dengan ketentuan hukum. Ketentuan hukum itu bisa dia sebagai untuk menjatuhkan pidana, bisa juga untuk menghapus. Sekarang dari pembentuk undang-undang untuk menyatakan letter pardon itu gimana? Apa misalnya menyatakan si A bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana dengan itu pidana nihil gitu. Nah ini dari untuk dari perspektif hakim ini. Jadi artinya tergantung kepada pembentuk undang-undang. Sekarang itu artinya di satu sisi diberikan penghargaan ketentuan hukum yang itu. Kan di dalam pasal 18B juga ada diakui sepanjang masih hidup. Nah, kan semua gitu. Nah, itu juga di ketentuan di undang-undang. Jadi artinya undang-undang dan ketentuan hukum yang hidup jadi berpasangan. Ketika mau menghukum orang misalnya, orang kan hakim tuh istilahnya ada yang namanya teori broken window theory. Broken window theory mengatakan sekecil apapun suatu tindak pidana harus dihukum. Dia lebih condong kepada broken window theory. Dihukumnya percobaan, ya kan? Ya seperti itu. Tapi kalau mau membebaskan orang ya dengan asas ketentuan hukum yang hidup dan sebagainya, gitu. Pembahasan terakhir nih sebelum menutup ya. Ini di dalam KUHP baru ini kan ada 5 tindak pidana khusus ya yang masuk di dalam pasal-pasal di dalam KUHP baru terkait mengenai hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat, ya. Terus tindak pidana terorisme, tipikor, TPPU, dan narkotika. Ya, ini apa yang mendasari rasiolegis maupun dasar ontologis kenapa ini kan sudah ada undang-undangnya, undang-undang khusus tersendiri di luar KUHP ini ya. Ada aturan formilnya, ada materialnya, terus juga ada lembaganya yang sudah ada kewenangannya, ada pemacarannya. Bagaimana implikasinya kalau diatur itu? Dan apa sih yang diatur di dalam pasal-pasal di dalam KUHP baru ini, dan itu nanti bagaimana dengan undang-undang yang sudah ada? Terima kasih Pak Dr. Budi atas pertanyaannya. Memang benar, di dalam KUHP baru ada 5 tindak pidana khusus yang diatur. Tindak pidana kejahatan HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana TPPU, dan tindak pidana narkotika. Ini artinya membentuk KUHP itu mengambil tindak pidana khusus yang intern. Jadi perlu saya jelaskan dalam kesempatan ini kepada Pak Dr. Budi sekaligus kepada Sobat Podcast Badilum yang mulia, bahwa tindak pidana khusus itu ada 2. Tindak pidana khusus yang sifatnya internal, intern, dan eksternal. Tindak pidana khusus yang intern atau internal itu tindak pidana khusus yang berasal dari undang-undang pidana. Sedangkan tindak pidana khusus yang sifatnya ekstern berasal dari di luar undang-undang pidana atau yang biasa kenal dengan administratif penal law. Jadi artinya pembentuk KUHP ini dia mengambil tindak pidana khusus yang sifatnya internal. Nah, di dalam ketentuan KUHP itu bahwa ditentukan bahwa tindak pidana khusus yang ini yang diambil. Nah, diambil dalam artinya sebagai breeding article, sebagai jembatan penghubung. Karena ini merupakan manifestasi dari asas konsolidasi. Sebenarnya tindak pidana khusus yang itu sebenarnya dulu itu rumah besarnya KUHP. Tapi karena tidak bisa menampung, dia keluar dari KUHP. Nah, jadi artinya seperti misalnya undang-undang mengenai masalah obat dan makanan itu di narkotika sebenarnya. Nah, dia sekarang dalam artian itu diambil dia. Nah, diambil jembatan sebagai course crime. Course crime itu ada dari intinya. Misalnya kalau seperti tipikor kan ada 30. Cuma yang diambil cuma dari intinya cuma 5 aja. Nah, itu sedangkan dengan demikian, bagaimana mengenai eksistensinya lembaga-lembaga yang sudah ada? Misalnya kalau seperti BNPT, KPK, kemudian BNN dan sebagainya, Komnas HAM, bagaimana? Itu ada di dalam jawabannya di dalam ketentuan pasal 620 KUHP nasional. Jadi artinya walaupun dia itu masuk di dalam KUHP sebagai breeding article, sebagai course crime-nya, nah, maka tetap dia kekasan kewenangan dari lembaga-lembaga itu tetap ke undang-undang masing-masing. Jadi kalau KPK sesuai dengan undang KPK. Nah, terorisme sesuai dengan terorisme. Gitu. Itu terkait dengan lembaganya. Kalau mengenai pasal-pasalnya, ini yang praktis ya, kita kan hakim kan. Nanti, atau penuntut umum nanti. Contoh tipikor. Nanti yang dicantumkan dalam dakwaannya,
biasanya kan pasal 2, pasal 3, atau di gratifikasi pasal 12, atau dan sebagainya. Nah ini, nanti kedepannya KUHP itu ada di dalam jawaban pasal 613. 13. Oh, 13. Gimana itu? Kalau yang 620 lembaganya. 613 itu kalau pasalnya itu sejak 2 Januari 2026 dia bertentangan dengan yang di KUHP, KUHP yang dipakai. Oke, ini penting Sobat Badilum ya. Nah, Sobat Badilum yang dipakai nanti pasal-pasal yang ada di KUHP baru. Iya. Selain itu apalagi yang mungkin kami para hakim nanti yang harus kita perhatikan terkait dengan undang-undang yang khusus yang masuk ke dalam KUHP baru. Dan kenapa kok nggak semuanya aja lah dicaplok gitu, semuanya undang-undang ini dimasukin dalam KUHP baru, hanya pasal-pasal khusus aja? Kalau ditanya tentang hal ini sama Pak Dr. Budi, tentu yang berkepentingan menjawab pembentuk KUHP. Nah, betul. Nah, betul. Ya. Berarti yang jelas hanya core claim aja ya, inti. Dan pasal-pasal intinya pun yang masuk ke dalam seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Lilik, sangat komprehensif, dan mungkin pembahasan ini sekiranya bisa membantu rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia dalam menghadapi KUHP baru nanti yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026. Seperti yang sudah kita nyatakan, kita harus siap. Sambil menunggu KUHP baru, semoga yang sudah kita bicarakan di dalam podium ini bisa terakomodir dalam KUHP yang baru oleh pemerintah maupun DPR nanti akan dibahas. Sebelum kita tutup, ada closing statement? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Dirjen Badilum, pada Dr. Budi, yang sudah mengundang saya di sini, mempercayai saya, kemudian dapat berbagi ilmu, dapat bertukar pikiran dengan Sobat Badilum, dengan para hakim yang mulia. Yang kedua, tentu KUHP baru ini yang jumlahnya 624 pasal itu haruslah disosialisasikan, haruslah istilahnya kepada para hakim, terutama untuk mempelajari buku 1. Karena buku 1 itu yang membedakan KUHP berbagai negara. Kalau buku 2 sama. Di Indonesia, di Kutub Utara, Kutub Selatan, di negara Afrika, pembunuhan juga. Tapi yang membedakan buku 1. Jadi kalau misalnya kita sudah mempelajari buku 1, mungkin hakim 80% kita sudah menguasai KUHP. Dan ini tentu juga harus disosialisasikan. Jadi artinya mungkin Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan, kemudian juga diklat teknis untuk mensosialisasikan KUHP. Dan syukur-syukur juga makin banyak misalnya mentor-mentor dari hakim, karena KUHP ini yang mengatur yang aspek tentang hakim. Jadi artinya sebenarnya yang mengetahui seluk-beluk dan segala problematika itu kan tentu menjadi pertanyaan bagi para hakim. Jadi artinya dalam kesempatan ini saya ingin supaya ya lebih baik kita mempelajari secara mendalam KUHP. Dan yang terakhir, saya mau nyatakan mohon maaf ya kan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena seluas-luas pikiran manusia pasti lebih luas lautan pengetahuan. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya Pak Dr. Lilik, Bapak KPT. Sebelum kita tutup, izinkan saya berpantun dulu. Ya. Penumpang baru berdatangan. Nahkoda kapal siap untuk berjalan. KUHP baru awal tahun depan dilaksanakan. Sebagai hakim kita harus siap menerapkan. Demikian Sobat Podium, sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung lainnya. Salam integritas.